gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian bergerak. Dari animasi tersebut, manakah yang dapat disebut bergerak? Apakah burung kakak tua atau Pak Woli yang berjalan? Jawabannya adalah Pak Woli yang berjalan. Mengapa demikian? Hal tersebut mengingat pengertian gerak, yaitu suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan. Pada slide sebelumnya ditampilkan dua animasi. Yang mengalami perubahan kedudukan adalah Pak Woli. Sedangkan burung kakak tua tidak dapat dikatakan bergerak karena tidak mengalami perubahan kedudukan. Pembelajaran poin kedua mengenai sifat gerak. Gerak bersifat relatif, yaitu artinya benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi tidak bergerak terhadap benda lain. Misalkan, Doni menaiki sebuah bus. Menurut orang yang berada di pinggir jalan, Doni dan bus bergerak. Sedangkan menurut orang yang berada di dalam bus, Doni dikatakan diam. Hal itu dinamakan gerak bersifat relatif. Apakah sudah paham anak-anak? Kemudian, definisi jarak dan perpindahan. Jarak didefinisikan sebagai lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda akibat terjadinya perubahan waktu. Mari kita lihat animasi di atas. Awalnya, benda bergerak dari titik awal, kemudian kembali lagi ke titik tersebut. Berapakah jarak benda tersebut? Ternyata jarak benda tersebut adalah keliling lingkaran, sedangkan perpindahannya adalah 0 karena benda tersebut menuju titik awal kembali atau tidak berubah posisi. Untuk lebih pahamnya, simak slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan perjalanan Tika. Tika berjalan ke arah timur dari titik A ke titik B sejauh 80 meter. Kemudian Tika berjalan berbalik ke arah barat dari titik B ke titik C sejauh 60 meter. Ditanyakan jarak dan perpindahannya. Ingat lagi, jarak merupakan lintasan benda tersebut. Lintasan Tika yaitu dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, sehingga dijumlahkan 80 ditambahkan dengan 60, sama dengan 140 meter. Kemudian ditanyakan perpindahan Tika. Tika berpindah dari titik A ke titik C. Berapa perpindahannya? Ternyata perpindahannya adalah 80 dikurangi 60, sama dengan 20 meter. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi kelajuan dan kecepatan. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Yang digarisbawahi bahwa kelajuan menggunakan jarak, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan. Kedua besaran tersebut memiliki rumus yang sama. Secara matematis dapat dituliskan bahwa V sama dengan S per T. V merupakan kecepatan atau kelajuan, S merupakan jarak atau perpindahan, dan T merupakan waktu. Untuk satuannya, V dalam meter per sekon, S dalam meter, dan T dalam sekon. Pembahasan kelima mengenai percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan sendiri disimbolkan dengan huruf A. Secara matematis, percepatan dituliskan A sama dengan V per T.
A merupakan percepatan, V merupakan kecepatan, dan T merupakan waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pembahasan pertama mengenai gerak lurus beraturan atau yang kita sebut dengan GLB. GLB memiliki ciri-ciri kecepatannya tetap atau gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. S merupakan jarak, V merupakan kecepatan atau kelajuan, dan T merupakan waktu. Bentuk grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB adalah sebagai berikut. Bahwa kecepatannya konstan sehingga garisnya berupa garis lurus. Apakah kalian sudah paham? Dilanjutkan slide berikutnya. Mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB dibagi menjadi dua. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat mempunyai ciri-ciri mengalami kenaikan kecepatan secara teratur atau yang kita sebut dengan percepatan. Sehingga A-nya bernilai positif. Misalnya, kita mengayuh sepeda, ingin lebih cepat sampai di tujuan, maka kita mempercepat sepeda. Nah, itu dinamakan dengan GLBB dipercepat. Untuk GLBB kedua yaitu GLBB diperlambat. Mempunyai ciri-ciri mengalami penurunan kecepatan secara teratur atau yang kita sebut dengan perlambatan. Misalnya, kita berhenti dari kecepatan 60 km per jam menjadi kecepatan 0. Itu adalah contoh GLBB diperlambat. Selanjutnya ditampilkan rumus GLBB. Dalam slide ini, rumus GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT itu apa? VT merupakan kecepatan akhir. V0 merupakan kecepatan awal. A merupakan percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan T merupakan waktu. Untuk rumus yang kedua adalah S sama dengan V0T, V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. S adalah jarak, V0 adalah kecepatan awal, T merupakan waktu, A percepatan, dan T waktu. Untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2A dikali S. VT merupakan kecepatan akhir, V0 merupakan kecepatan awal, A merupakan percepatan, dan S merupakan jarak atau perpindahan. Selanjutnya, ditampilkan grafik GLBB dipercepat. Mengingat kembali ciri-ciri GLBB dipercepat yaitu mengalami kenaikan kecepatan sehingga kecepatannya itu bertambah. Untuk grafik dapat dilihat bahwa kecepatannya semakin meningkat sehingga bentuknya condong ke atas. Ini berarti kecepatannya meningkat. Yang kedua mengenai GLBB diperlambat. Ciri dari GLBB diperlambat yaitu mengalami penurunan kecepatan secara teratur. Dapat dilihat pada grafik. Kecepatannya mengalami penurunan secara teratur hingga kecepatannya 0. Apakah sudah paham? Selanjutnya mengenai cara membaca tetesan oli. Kita asumsikan bahwa selang waktu yang dibutuhkan oli untuk jatuh dari lubang tangki itu adalah sama. Mobil pada animasi bergerak ke kanan. Saat mobil bergerak lambat, maka yang terjadi jarak antar tetesan oli yang jatuh akan rapat. Kita lihat,
mobil bergerak ke kanan, semakin cepat. Pada bagian kiri, oli rapat, sedangkan bagian kanan, olinya renggang. Mengapa demikian? Karena pada bagian kiri, mobil diperlambat, sedangkan pada bagian kanan, mobilnya semakin dipercepat, sehingga polanya berubah dari kiri, titik-titik yang rapat menjadi semakin renggang. Ini merupakan cara membaca tetesan oli. Selanjutnya mengenai cara membaca ticker timer. Pada bagian mobil dipasangkan pita pink ticker timer dan mobil dijalankan. Maka ticker timer akan mengetik pola sesuai gerak benda. Pada bagian paling kanan merupakan ketikan yang pertama. Ketikan tersebut rapat. Sedangkan ketikan-ketikan berikutnya, yaitu ketikan yang ke kiri, semakin melebar atau merenggang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mobil bergerak secara GLBB dipercepat. Berikutnya merupakan hasil dari pola ticker timer dan pola tetesan oli. Dapat dilihat gerakan mobil yaitu dari kiri ke kanan. Untuk cara membaca di pola ticker timer, berkebalikan dengan arah gerak mobil, yaitu dari kanan ke kiri, karena yang pertama terketikan adalah bagian belakang mobil. Sehingga untuk yang pertama pada pola ticker timer adalah gerak dipercepat. Awalnya titik-titik rapat, kemudian semakin merenggang. Pada tetesan oli, gerak benda searah dengan cara membaca pola tetesan olinya. Sehingga untuk pola tetesan oli GLBB dipercepat dari rapatan menuju renggangan di nomor kedua. Kesimpulan pada slide ini yaitu pembacaan pola tetesan oli searah dengan arah gerak benda. Sedangkan pada ticker timer berlawanan dengan arah gerak benda. Ibu ulangi ya, untuk pola tetesan oli searah dengan gerakan benda. Misalnya benda dari kiri ke kanan, cara membaca tetesan dari kiri ke kanan. Sedangkan pada pola ticker timer dari kanan ke kiri atau berkebalikan dengan arah gerak benda. Slide selanjutnya mengenai gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh misalnya adalah gaya otot, gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak perlu ada perantara antar pemberi gaya dan benda yang dikenakan, misalnya gaya gravitasi dan gaya magnet. Poin selanjutnya mengenai resultan gaya. Resultan sendiri berarti jumlah atau total. Poin pertama mengenai dua gaya segaris dan searah. Coba dilihat pada gambar, terdapat F1. F1 itu merupakan gaya yang pertama dan F2. Arahnya sama, yaitu ke kanan dan besarnya berbeda, sehingga resultannya adalah F1 ditambah F2 karena satu arah. Untuk garis-garis gaya yang searah dijumlahkan. Yang kedua, dua gaya segaris dan berlawanan arah. Pada gambar kedua dapat dilihat bahwa F1 bergerak ke kanan, F2 bergerak ke kiri. Sehingga resultannya adalah F1 dikurangi F2. F1 dikurangi kedua atau selisih dari kedua gaya tersebut. Yang ketiga, mengenai dua gaya yang saling tegak lurus. Untuk dua gaya yang saling tegak lurus, kita mengingat teorema Pythagoras bahwa R sama dengan akar dari F1 dikuadratkan ditambahkan F2 kuadrat. Sekali lagi mengingat teorema Pythagoras.
R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton membahas mengenai kelembaman benda. Bunyinya, suatu benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Misalnya, terdapat sebuah benda yang diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau benda lain yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang sama atau kecepatan yang tetap. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Atau secara matematis dapat dirumuskan bahwa A sebanding dengan sigma F per M. Bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dan masanya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka benda tersebut akan bergerak dengan cepat. Dan apabila massa benda tersebut semakin besar, maka benda akan susah bergerak. Atau dapat dituliskan dalam rumus lain yaitu F sama dengan M kali A. F merupakan gaya, M merupakan massa, dan A merupakan percepatan. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau yang disebut gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Sehingga dapat dituliskan bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus berarti arahnya saling berlawanan. Misalkan kita mendorong tembok. Kita memberikan gaya pada tembok sebesar F. Maka kita akan merasa berat. Hal tersebut dikarenakan tembok memberikan gaya yang besarnya sama kepada kita, yaitu besarnya F. Namun arahnya berbeda. Arahnya menuju kita. Sehingga dapat dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Coba kalian lihat contoh gaya aksi dan reaksi di lingkungan sekitar kalian. Coba boleh lihat di Google.